Silakan dulu kembali saudara. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa baik tentunya. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Nah saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang temanya adalah Trojan Horse, saudara. Trojan Horse adalah satu cerita tentang satu benteng, ya, satu benteng kota Troy, saudara. Kota itu bangsa Trojan dan bangsa Yunani. Pada waktu itu bangsa Yunani menyerang karena ada masalah. Tadinya mereka ada perdamaian di antara mereka, tapi karena istri dari salah satu pemimpin bangsa Yunani itu direbut oleh anak dari raja bangsa Trojan. Nah saudara, kota Troy ini ditulis atau diceritakan sebagai ada benteng yang begitu kuat. Nah saudara, tetapi pada waktu itu ada satu pemikiran dari bangsa Yunani untuk membuat satu patung, yaitu patung berbentuk kuda, yang isinya kemudian prajurit. Nah saudara, ini adalah satu teknik penyusupan, di mana akhirnya bangsa Trojan itu dikalahkan, benteng itu dikalahkan. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat sebentar cuplikan video dari film tentang Trojan Horse ini. Boleh dimatikan saudara? Mari kita lihat sebentar. Nah ini benteng yang begitu kuat saudara. Benteng ini nggak bisa ditembus, apalagi pertahanan mereka cukup kuat. Pertahanan yang begitu kuat tidak bisa ditembus oleh bangsa Yunani. Jadi dikatakan kalau terus menyerang semua akan mati prajurit mereka. Akhirnya mereka nyerang, dia kembali. Dari cerita ini katakan 10 tahun benteng ini nggak bisa ditembus. Mereka membuat satu patung. What is this? An offering to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home. I hope the sea god spits in their offering. Let them all drown at the bottom of the sea. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon. Jadi mereka membawa masuk, dianggap ini sebagai hadiah untuk dewa mereka. Jadi bangsa Yunani pura-pura mundur, pergi dengan kapal, padahal mereka hanya pindah ke pulau yang kecil dekat situ. Warga kota Trojan bersorak-sorai, dianggap musuhnya sudah mundur. Mereka berpesta, mabok, berpesta pora, sampai akhirnya semua pada mabuk. Dan malam hari pada waktu semua orang sudah tidur dan mabuk, mereka tentara elit dari bangsa Yunani mulai keluar dari kuda Trojan.
tanda kepada teman yang keluar dan membuka pintu gerbang. Mereka mulai menyerang, saudara, menghancurkan, membunuh setiap warga kota Trojan, warga kota Troy. Mereka membakar kota Troy. Akhirnya benteng Troy yang terkenal, yang gak bisa ditembus, akhirnya mereka direbut, dikalahkan, dan bahkan dibakar kota itu. Ini raja dari bangsa Troy, bangsa Trojan, dia cuma bisa menangis. Ya, nah saudara, satu benteng yang begitu kuat, akhirnya bisa ditembus karena ada yang menyusup masuk, saudara. Nah saudara, buat saya ini sesuatu yang memberi hikmat untuk saya menyampaikan hari ini. Dan apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang terus Tuhan ingatkan dalam kehidupan saya. Saudara, dikatakan firman Tuhan, iblis datang seperti pencuri, katakan. Dan pencuri, iblis dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan supaya orang yang memiliki hidup mempunyai dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Nah saudara, saya percaya setiap manusia dalam kehidupan ini pasti pernah mengalami goncangan. Ada goncangan yang bersifat eksternal, ada yang goncangan bersifat internal, saudara. Dan kedua goncangan ini mempunyai porsi yang berbeda, saya percaya. Dan masing-masing memberikan kontribusi dalam membentuk, menempa hati dan karakter dan hidup kita. Dikatakan iblis mencuri, membunuh, misalkan. Kita percaya perlindungan kita anak-anak Tuhan, Kristen, orang Kristen pasti punya perlindungan yang kuat. Tetapi dia selalu ingin masuk ke dalam hati kita. Melalui pengalaman, melalui satu situasi, saudara. Nah, tadi saya katakan ada goncangan eksternal dan internal. Tapi dari kedua goncangan itu, goncangan internal ini jauh lebih berbahaya daripada dibandingkan dengan goncangan eksternal. Karena goncangan internal ini sanggup meruntuhkan, tadi seperti itu. Waktu-waktu dari dalam, dari luar nggak bisa tembus. Ya, pertahanan, pemanah mereka nggak bisa tembus, saudara. Tapi waktu dari dalam mereka bisa merubuhkan, bahkan membakar, meruntuhkan benteng kota Troy yang begitu kuat, saudara. Saudara, satu yang internal itu bisa merubuhkan bahkan menumbangkan kita, saudara. Dan biasanya goncangan internal itu juga merusak dan menghancurkan bagian-bagian luar kita. Apabila bagian dalam kita nggak teguh, nggak kokoh, itu akan hancur. Bagi anak-anak muda yang tahu Avengers,
Ada satu yang jagoan di Avengers itu yang bisa menyusup masuk, ya, nggak terkalahkan juga, namanya Ant-Man, ya. Dia bisa masuk ke dalam tubuh saudara, menghancurkan saudara. Nah saudara, berarti sesuatu yang masuk ke dalam itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan. Nah saudara, di dalam Alkitab ada seorang namanya Daud. Daud ini dikatakan firman Tuhan dicatat sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dia seorang pemazmur, pemuji, penyembah Tuhan. Dia seorang yang menyembah Tuhan dengan benar, saudara. Ya, Mazmur kita baca dalam kitab Mazmur Daud begitu luar biasa. Tetapi tiba-tiba ada satu menurut saya goncangan yang internal dalam diri Daud, saudara. Saudara, saya sebenarnya dari dulu sebagai anak Tuhan saya itu tertarik. Apa yang membuat Daud bisa jatuh ke dalam dosa? Ya. Terima kasih buat jemaat Pak Rifan yang memberikan buku buat saya, saudara. Saya diberkati dari buku itu. Dari buku itu ya saya dapat satu pencerahan. Ya. Memang nggak semua, tapi ada satu pencerahan. Nah saudara, kita lihat goncangan apa yang terjadi dalam Daud. Di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27. Wah banyak sudah, tapi saya mau ceritakan saja. Dikatakan di ayat pertama, pada bergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan. Saudara ingat, perempuan itu bukan manusia, perempuan itu makhluk, saudara, yang diciptakan Tuhan begitu indah untuk mendampingi namanya manusia, namanya Adam, saudara. Ya, ingat ya Kejadian 2. Nah saudara, perempuan ini sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan mandi kok sembarangan katanya. Ya. Tapi saya percaya kalau kita pelajari, ya, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitakan pada Daud demikian, aku mengandung. Saudara, sebetulnya dikatakan perempuan itu baru selesai membersihkan diri kenajisannya. Kita tahu yang pernah ke Israel, ada kolam pembasuhan. Jadi orang laki kalau mamanya dia hidup dalam dosa, dia dibasuh di situ. Demikian juga wanita. Kalau wanita setiap bulan dia harus masuk ke situ. Karena ada satu periode ya untuk seorang wanita, yaitu dan dia harus membersihkan dari kenajisannya. Jadi saya kurang setuju kalau dia mandi sembarangan. Memang kolam itu ada di tempat yang terbuka, saudara. Ya, Daud yang sembarangan. Ya, saudara. Kemudian, saudara, cerita ini akhirnya wanita ini hamil. Batsheba hamil, saudara, mengandung. Kemudian Daud mulai putar otak, ya. Karena si Batsheba ini punya suami namanya Uria, anak buah dia, prajurit dia. Kemudian disuruh untuk memanggil, Uria suruh pulang, coba kamu pulang. Ya, mungkin nih dengan harapan pulang deh, udah kangen sama istri. Kan akhirnya kalau dia pulang, akhirnya dia menjadi tidur dengan istrinya, kan gak ketahuan. Ya, nanti, tapi Uria ini gak mau pulang. Uria ini malah tidur di istana, saudara, sama prajurit-prajurit yang lain. Kemudian besoknya dipanggil karena Daud dengar dia nggak mau pulang, dibikin mabok juga, saudara. Barangkali kalau mabok, makanya jangan suka mabok, saudara. Bisa lupa daratan, katanya. Jadi disuruh pulang kan dia cari istri gitu, saudara, akhirnya. Tapi nggak juga, saudara. Ini orang mabok masih bisa menguasai dirinya, ya. Tetap nggak pulang, saudara. Akhirnya Daud melancanakan satu pembunuhan. Ya, diutus taruh kepada dia bilang sama panglimanya Yoab, taruh Uria di tempat yang paling berbahaya, kemudian tinggal mundur, saudara. Jadi ditaruh di paling yang berbahaya, dekat benteng, tinggal mundur. Saudara, akhirnya benar, saudara. Peperang begitu sengit, Uria udah di dekat benteng, ditinggal mundur, saudara. Ya,
Akhirnya dia mati, saudara. Nah, kemudian Yoab bilang sama anak buahnya, lapor kepada Daud. Nah, prajurit ini yang disuruh pembawa berita ini bilang, wah, gue bisa dimaki-maki Daud atau gue bisa dibunuh. Karena Daud itu ahli perang. Enggak boleh kita dekat sama benteng. Bodoh kita itu. Oh enggak, bilang aja, kasih pesan. Uria udah mati. Waktu peperangan itu kasih ada satu berita yang harus digarisbawahi. Uria mati di tengah pertempuran. Benar juga, saudara. Waktu prajurit ini kembali kepada Daud dan ceritakan, terus dengan kalimat ini, dengan pesan, harusnya karena Daud itu tahu cara berperang, saudara. Dia nggak boleh terlalu dekat. Nah, akhirnya dikasih pesan bahwa Uria tapi mati di medan pertempuran. Langsung Daud bilang gini, oh biasa memang. Memang biasa, kalau perang tuh banyak yang mati itu biasa. Saudara, langsung terjadi perubahan dalam diri Daud. Nah, saudara, ada sesuatu yang akhirnya setelah terjadi itu, datanglah Nathan, saudara. Datanglah Nathan, disuruh Tuhan, ya Tuhan tuh tahu apapun yang terjadi, apa yang dalam hati Daud. Terus diceritakan, Daud, gue mau cerita nih, di bangsa ini ada orang begini, orang miskin cuma punya satu domba betina, sama orang kaya punya banyak domba. Dia kedatangan tamu, tapi orang kaya ini kedatangan tamu, tapi dia nggak mau ambil dombanya dia, tapi dia ambil domba betina yang cuma punya satu-satunya orang miskin ini. Ya, kemudian si Daud marah langsung. Siapa orang itu? Orang kurang ajar ya begitu. Masa dia tega-tega mengambil domba yang cuma satu. Langsung Nathan bilang, engkaulah orang itu. Engkau orang itu. Saudara, dia bertobat sudah langsung. Tetapi hukuman tetap berjalan. Nathan bilang gini, Tuhan sudah mengampuni engkau. Tapi anak yang dikandung oleh Batsyeba itu akan mati. Dan pedang tidak akan berhenti dalam keluargamu. Saudara, sekali Trojan horse itu masuk, itu nggak akan berhenti untuk menghancurkan. Untuk merusak. Saudara, dia mau menghancurkan dari dalam, saudara. Nah, saudara, di ayat terakhir, ayat 27 bagian terakhir, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Makanya di pasal 12 ayat 10, sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu dan menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Jadi kalau sesuatu yang masuk, ya akhirnya kehancuran dari dalam, saudara, bukan dari luar. Tuhan sedang menunjukkan kepada saya khususnya. Lihat, ini begitu berbahayanya goncangan di dalam, itu karena yang menghancurkan dari ayat ini. Saya percaya segala tulisan ini untuk mengajar kita, ya. Segala yang tertulis di Alkitab itu untuk kita belajar, saudara, sesuatu. Tuhan sampai nyatakan bahwa kehancuran itu bukan dari orang luar nantinya, dari keluargamu sendiri yang menghancurkan. Ya. Saudara, karena itu hal ini membuat saya begitu curious ya, begitu penasaran, saudara. Seorang pemazmur, seorang pemuji dan penyembah saja nggak bisa menghalangi kalau dia membuka celah dalam hatinya. Saya benar-benar pengen tahu kenapa Daud, seorang yang luar biasa seperti ini, bisa jebol pertahanannya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana Daud yang begitu luar biasa, intim dengan Tuhan, bisa jebol. Nah, saudara, tiba-tiba saya itu diarahkan Tuhan untuk melihat tadi dikatakan, karena engkau telah menghina aku. Jadi perbuatan Daud ini menghina. Menghina itu berbicara memandang rendah. Betul, saudara? Nah, ini pergumulan saya, ya. Jadi ini tafsiran saya. Kalau saudara mungkin nggak setuju, it's okay. Karena setiap orang ada tafsirannya sendiri, hamba-hamba Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, karena saya bergumul ini, kemudian waktu itu juga diberkati oleh buku yang diberikan oleh Pak Rifan di sini, saudara. Dikatakan menghina berarti memandang rendah. Jadi saya ingat akhirnya celah apa sih yang ada dalam hati Daud. Ya. Dan ini penafsiran yang saya dapat. Saudara, Daud itu punya first love, saudara.
Ya, siapa di sini punya first love? Nggak ada yang punya first love ya, kasihan banget saudara ya. Saudara, Daud itu punya first love. Waktu dia perang, mengalahkan Goliat, kemudian dia memenangkan Goliat itu dengan, maaf, kulit katannya orang Filistin gitu, ribuan. Itu diberi hadiah sama Saul, anak perempuannya namanya Mikal. Jadi ini first love-nya Daud. Kenapa saya katakan first love-nya Daud? Karena memang love is never dies katanya gitu ya. Jadi saudara, Daud ini akhirnya waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, ya berarti istrinya direbut lagi kan sama bapaknya. Ya, padahal udah menikah, direbut lagi. Setelah itu kemudian saudara, dia akhirnya benar-benar diurapi jadi raja di Hebron. Saudara, di Hebron dia juga udah punya istri 6 saudara ya. Tolong jangan diikutin ya. Tapi ini kita lihat, makanya laki-laki itu harusnya menikah 1 kali. Ya. Dia boleh menikah 6 istri saudara. Anaknya pertama Amnon, ada Absalom, ada Adonia, ada Keliab. Pokoknya setiap istri punya anak 1. Ada juga yang punya istri, ada Tamar juga ya, anak perempuan dia. Tapi saudara, pada waktu dia menjadi raja, mulai kedengaran keluarga Saul, udah akhirnya Saul dikalahkan saudara. Saudara, Saul ini anak buahnya Saul, namanya Abner, prajuritnya, akhirnya mau menyerah sama Daud. Ya, kita lihat aja deh ayatnya ya, saudara. Tapi tolong jangan mengantuk ya kalau buka ayat ya, saudara. 2 Samuel 3 ayat 12. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Jadi artinya udah ngalah, ini punyamu semua. Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang saya memihak kepadamu. Jadi udah nyerah kalah. Abner itu prajurit tangan kanan Saul, nyerah kalah. Jadi apa yang harus kuperbuat? Ayat 13. Jawab Daud, baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya 1 hal, saudara, 1. 1 hal yang kuminta, yaitu engkau tidak akan menghadap aku kecuali jika engkau membawa lebih dahulu siapa? Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. Jadi Daud minta perjanjian, ya, 1. Berarti ini ada di hati Daud Saul, ya. Cuma 1, makanya Tuhan itu sudah menciptakan 1 pendamping, 1 penolong, enggak yang lain. Cuma 1 yang ada di hati Daud. Walaupun dia boleh menikah dengan siapa aja, tapi 1 yang dia enggak pernah lupa, itu cinta dia, yaitu tulang rusuk dia, namanya Mikal, saudara. Ya. Saudara, kemudian Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset, anak Saul. Ini anaknya Saul juga dengan pesan, berikanlah istriku. Jadi dia tetap bilang, ini istriku Mikal. Padahal Mikal itu udah, ya, yang kuperoleh dari 100 kulit katan orang Filistin. Ya. Sampai di sini tolong ikuti terus ya, jangan ngantuk dulu. Ayat 15, lalu Isi-Boset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya. Jadi sudah menikah lagi saudara. Si Mikal ini sudah menikah lagi, yaitu Paltiel bin Lais. Dan suaminya, ayat 16, berjalan bersama-sama dengan Mikal ini sambil mengikuti dia dengan apa? Menangis saudara. Sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah. Maka pulanglah dia. Saudara, luar biasa ya, Mikal ini sangat dicintai. Dicintai Daud, dicintai juga oleh suaminya Paltiel. Sampai suaminya, kalau mungkin saya bayangkan suaminya itu ngikutin dengan nangis saudara. Karena istrinya mau diambil sama Daud. Wah, dia nangis sampai ke pintu, saudara, mungkin sampai di perbatasan dia nangis kehilangan istrinya, saudara. Kemudian kata istri, pulang. Ya, kamu suruh pulang. Akhirnya dia pulang, saudara. Makanya pesan ya, buat yang sudah menikah atau yang akan menikah, di sini ada beberapa yang akan menikah. Tidak boleh bercerai. Pernikahan adalah one way ticket. Saudara, ini penderitaan buat Paltiel loh saudara. Kenapa dia menikahi orang yang sudah bercerai? Makanya saudara, tidak ada pilihan buat, kalau yang orang ada di sini yang sudah bercerai, tidak ada pilihan, tidak boleh menikah lagi. Firman Tuhan menulis, cuma 1 pilihan, kembali kepada suamimu, kembali kepada istrimu. Enggak ada pilihan lain. Ya, saudara,
Bolehnya cuma itu. Kasihan loh si Paltiel ini nangis terus, saudara. Mungkin sampai matinya dia nangis terus, saudara. Ya, kehilangan. Makanya membuat ada orang yang menderita gara-gara ini. Harusnya Mikal nggak boleh menikah lagi. Ya. Nah, saudara, akhirnya kisah berlanjut. Sudah pemulihan ya suami istri ini. Satu hari, ya kita tahu ceritanya bahwa Daud ingin membawa tabut perjanjian ke kota Daud, ke Yerusalem. Pada waktu itu pakai pedati mati, ya Usa mati karena pakai itu. Daud pikir Tuhan marah, tapi akhirnya dia dapat hikmat dari Tuhan. Nggak bisa pakai pedati, harus diusung oleh orang Lewi, para imam, dikuduskan. Setiap berapa meter bikin persembahan, setiap berapa meter bikin persembahan. Memang membawa hadirat Tuhan harus ada korban. Sudah, makanya Yesus adalah, kita ada hadirat Tuhan karena ada Yesus yang dipersembahkan. Ada perjamuan kudus karena Yesus telah dipersembahkan sebagai korban penebus dosa kita. Saudara, kemudian Daud menari-nari. Ya, saya nggak tahu narinya kayak gimana, saudara. Dan kita lihat ayatnya, saudara. Ya, sebentar. Saudara, tolong ikutin dulu ya. 2 Samuel 6 ayat 15 sampai 16. Dan Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ya. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, istrinya ini, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, nah kalimat ini saudara, yang buat saya mendapat tuntunan Tuhan. Ya maksudnya, inilah pewahyuannya. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Langsung saya tuh, wah. Waktu dia jatuh dalam Betsheba, Tuhan bilang, kamu tidak menghormati aku. Dan cikal bakalnya ternyata karena ada yang seorang yang memandang rendah Daud, saudara. Memandang rendah Daud dalam hatinya. Ingat sekali lagi, Mikal adalah seorang yang sangat berarti dalam hidup Daud, dalam hati Daud. Karena dia, waktu dia memenangkan itu cuma satu yang dia minta, cuma satu yang ada dalam hatinya, dia mau istrinya kembali. Saudara, saya percaya suami istri itu satu ya saudara. Ya, di Kejadian 2 dikatakan, maka seorang laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Matius 19 ayat 5 juga, Efesus 5 ayat 31, tapi Markus 10 ayat 6 sampai 9 boleh tampilkan. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersiapkan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi suami istri itu satu, ya. Jadi kadang-kadang apa yang dilakukan suami atau istri itu berpengaruh besar, saudara. Contoh saja, ya. Kalau ingat nari ini, ingat waktu itu kita ada lagu Every Praise ya, Every Praise, saudara. Saya coba mempermalukan diri saya dengan goyang di depan di panggung, saudara. Tujuannya adalah supaya jemaat itu ikut bergoyang. Tapi ternyata udah goyang pun jemaat nggak goyang, saudara. Ya itu. Nah itu ibadah 1. Ibadah 2, waktu saya duduk, istri saya pesan sama saya, nanti ibadah 2 jangan nari ya, gitu, saudara. Kenapa? Karena saudara, kita satu. Apa yang kamu lakukan itu berpengaruh berat loh, saudara. Ya, saudara. Kalau ada seorang pasanganmu kayaknya malu, kita ikut malu, saudara. Itu yang benar. Itu kebenaran, ya. Karena kita satu, ya. Saya percaya yang di paling tegang, saya ada di mimbar ini, di antara saudara yang paling tegang, cuma satu wanita di sini. Yang duduk paling depan saya. Dia paling tegang. Ya, saya ngomong apa aja, dia tegang, saudara. Dia berbahasa roh terus, saudara. Ya. Jadi saya tahu itu. Tapi yang dilakukan Mikal beda. Sekali lagi beda. Makanya itu yang waktu itu kebenaran. Itu bukan saya ini beda. Mikal bukan karena aduh suami gue gitu, gue malu gitu ya. Bukan. Tapi niat dia adalah dia memandang rendah
Dia memandang rendah. Ingat pesan Tuhan, seorang istri di Efesus 5, ya, di sini ada yang mau menikah nih. Pesan-pesan saya, Alvin, Jasmine, Sherlyn, Randy, ya. Saudara, atau yang belum menikah, suami itu harus mengasihi istrinya dan istri harus menghormati suaminya. Ya. Nah, Mikal ini masalahnya bukan karena dia satu, bukan. Tapi dia memandang rendah. Dia memandang rendah suaminya. Makanya akhirnya Tuhan bilang, dia dibikin tidak mempunyai keturunan. Apa artinya gak mempunyai keturunan? Tidak mendapat legacy. Tidak akan diingat lagi. Makanya di sela Yesus dikatakan, Daud memperanakan Salomo, bukan Mikal. Bukan anak dari Mikal yang ditulis, tapi dari anak Betsheba. Walaupun Betsheba juga gak ditulis namanya, itu surga sedang mempermalukan Daud. Yang ditulis di surga cuma suami pertama. Dan yaitu dikatakan Daud merebut, dengan kata lain begitu ayatnya. Daud memperanakan Salomo dengan merebut istri orang. Yaitu istri Uria, saudara. Itu surga mencatat sampai hari ini. Makanya itu legacy, saudara. Mikal gak dapat legacy, tapi Betsheba dapat legacy, cuma tidak ditulis namanya. Hanya ditulis sebagai, yang dapat legacy itu Urianya, istri Uria. Nah saudara, apa yang mau saya sampaikan saudara? Ya, di 2 Samuel 6 ayat 20 dan 23 ya, kita baca sedikit lagi. Dan ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada isi rumahnya, dia happy kan? Wah happy. Maka keluarlah istrinya nih yang dicintai. Nah makanya biasanya suami kalau happy pengen happy juga dong, istrinya pengen happy. Tapi dia kaget saudara. Tiba-tiba Mikal tuh ngomong, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya. Merasa dirinya terhormat, padahal budaknya mungkin juga gak mikir begitu. Tapi yang mikir ini Mikal. Yang tidak menghormati itu Mikal, yang memandang rendah itu Mikal. Bukan budaknya, tapi biasa orang kan pakai orang lain. Tahu enggak, mereka ngomong gini, padahal dia gitu loh. Budak-budak perempuan para hambanya merasa dirinya terhormat pada diri, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Padahal Daud gak telanjang saudara. Tapi dianggap menelanjangi dirinya. Tapi ini jawaban Daud. Tapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni raja atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menarinya. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Saudara. Jadi akhirnya ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Saudara, setelah peristiwa Mikal ini, baru ada peristiwa Betsheba. Berarti begitu penting, saya mau ingatkan buat Bapak Ibu Saudara, mungkin yang menikah atau akan menikah. Yaitu perkataan kita dalam rumah tangga itu sangat penting. Bahkan iblis bisa pakai itu sebagai alatnya untuk menghancurkan seorang yang namanya Daud, saudara. The Trojan horse yang saya maksud adalah satu tindakan, satu perkataan dari Mikal yang bisa menghancurkan seorang penyembah Tuhan, seorang pemazmur. Nah, artinya satu perkataan itu sangat penting. Makanya di Alkitab ditulis lidah, ya. Yakobus 3 ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, burung-burung binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai saudara-saudara, tidak boleh demikian. Saudara, perkataan kita, tetapi perkataan kita kalau dikuasai oleh niat sesuatu niat, yaitu, ingat ya niat, saya waktu itu pernah menyampaikan tentang niat. Ahli Taurat dan orang Farisi punya niat untuk menjatuhkan Yesus. Saya percaya kita suami istri itu satu.
Kita sudah dipersatukan menjadi satu daging. Pasti yang dirasakan suami, dirasakan istri. Nah, kalau ada niat untuk menjatuhkan pasangan kita, itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Karena kita sudah jadi satu. Jadi perkataan kita kalau memang itu, jadi saya bilang tadi, kalau istri saya bilang gitu karena bukan mau menjatuhkan, karena memang dia rasakan. Sama yang saya rasakan dan dia rasakan, kita satu. Tapi waktu kita mengatakan sesuatu untuk menjatuhkan, untuk memandang rendah, dan itu yang dikatakan oleh Tuhan, nggak boleh. Itu nggak boleh demikian. Ya, saudara, menjadi satu juga berbicara melepaskan hak, saudara. Jadi Sherlyn siap melepaskan hak, ya, lepaskan hak. Pengennya ini, sekarang pengennya calon suami saya pengennya ini, ya, kita lepaskan hak. Alvin dan Jasmine siap melepaskan hak. Masih ada 7 hari ke depan. Kamu harus melepaskan hak. Ingat, ya, fokusnya bukan diri kita lagi. Fokusnya adalah orang yang kita kasihi. Ya. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga kita biasanya karena perkataan saya, ini saya ya, bukan orang lain. Yang muncul itu karena saya fokus sama diri saya. Jadi umpamanya nih kita ada konflik ya. Yang saya pikirkan diri saya. Makanya untuk memprotek, untuk karena pokoknya saya mau cover, saya mau ceritakan saya begini nih karena begini. Saudara, itu akhirnya terjadi konflik. Dan Tuhan bilang pernikahan itu menjadi satu artinya seperti Tuhan. Makanya dikatakan di Efesus ya, rahasia ini besar. Saya nggak khotbah ini, cuma saya mau sedikit sampaikan. Rahasia ini besar, tapi yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Saudara, suami istri itu berbicara Kristus dengan jemaat. Dan Kristus kepada jemaat itu mengasihi dengan kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Dan ternyata saya baru tahu suami dan istri itu kasihnya juga harus agape, saudara. Suami harus mengasihi istrinya dengan agape. Ya, jadi walaupun, jadi kita nggak boleh perkataan kita tuh membela diri kita. Ya, saya belajar sesuatu. Selalu ini kebiasaan saya. Ya, saya harus bertobat dan saya sudah bertobat sih. Selalu saya lindungi diri saya. Perkataan saya selalu untuk membackup. Saya begini karena begini. Ya, jadi saya nggak mau mikirkan perasaan istri saya, tapi ini yang saya rasakan. Tuhan bilang bukan kamu apa yang kamu rasakan, tapi apa yang dirasakan istrimu itu yang harus kamu tahu. Dan itu yang harus kamu kerjakan. Karena rahasia ini besar kata Tuhan. Yang kumaksudkan hubungan Kristus dengan jemaat. Makanya hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Makanya buat para pria ya, yang tidak mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, mesti bertobat, saudara. Bertobat. Yang mau akan menikah, khusus Alvin, harus mengasihi Jasmine seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya, ini saya khotbah buat Alvin ya, nanti habis ini langsung pemberkatan. Saudara, kamu harus kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Karena kanselingnya tertunda kan, jadi ini kanseling sekalian. Ya, kamu harus mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat itu dia mengasihi dengan agape, bukan dengan melihat, tapi memberi, saudara. Makanya pernikahan itu tidak berbicara menerima lagi, tapi memberi. Saudara, saya nggak tahu saudara bisa dapat berkat atau enggak, tapi buat saya ini berkat yang luar biasa. Karena Tuhan mau saya berubah terus, lebih baik. Suami. Kalau saya nggak bisa menjadi suami yang baik, nggak mungkin saya bisa jadi gembala. Kalau saya nggak bisa jadi bapak yang baik, saya nggak mungkin bisa menjadi gembala yang baik. Karena itu mulai dari rumah tangga, mulai dari diri saya, saudara. Ya. Saudara, Betsheba sebetulnya juga hatinya terluka. Makanya ini 2 orang yang terluka hatinya. Betsheba itu punya suami yang suami itu lebih mencintai karir, mencintai pekerjaannya,
mencintai bisnisnya daripada istrinya, saudara. Kelihatan kan? Udah lagi perang, suruh pulang nggak mau. Dia lebih suka dengan prajurit yang lain. Dia nggak pernah ingat istrinya. Oke lah, Pak, orang ini fokus Pak, dia lagi perang. Betul. Tapi dia nggak kangen istri. Saya di Lampung kemarin minggu lalu dari Lampung, berangkat Sabtu sore jam 5, pulang Senin pagi jam 9. Serasa 2 tahun, saudara. Waktu itu karena sesuatu hal saya nggak bisa menghubungi istri saya, saudara. Oh my, saya khotbah rasa hampa, saudara. Betul, saudara. Tapi ini saya nggak pura-pura, benar. Ada sesuatu, karena saya tahu dia adalah bagian dari hidup saya. Kalau dia sedih, saya harus sedih. Makanya ada Tuhan, ada waktunya kita sedih, ada waktunya kita tertawa. Yaitu waktu kita bisa bersama-sama. Waktu dia, mungkin apalagi kalau istri kita sedang mungkin ada sesuatu dengan kita. Rasanya nggak bisa sesuatu yang harus, walaupun kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi ini sesuatu yang makanya buat saya, maaf agak, nggak tahu istilahnya apa, melo kek atau terlalu, apa nih, terlalu ini. Tapi cengeng ya. Tapi buat saya baru bisa menyadari kenapa Daud bisa jatuh. Kenapa Daud bisa sampai seorang penyembah, seorang pemazmur yang luar biasa. Dan saya dibantu oleh buku itu. Dikatakan buku itu kalau nggak salah judulnya Buluh yang Terkulai Tidak Dipatahkan. Daud jatuh, Tuhan pulihkan. Betul, itu tujuannya buku. Tapi saya akhirnya mendapat sesuatu bahwa ada sesuatu yang harus dijaga di sini. Kamu boleh hebat di luar, kamu boleh bentengi semua. Tapi iblis itu enggak datang dengan penyerangan-penyerangan, saudara. Iblis datang dengan mencuri. Mencuri itu enggak kelihatan, enggak ketahuan. Makanya saya jadi diingatkan tentang Trojan horse ini. Mereka pikir, menang. Wah udah kalah. Mereka lagi bersorak, dia bawa masuk sendiri. Makanya ada virus ya. Virus namanya Trojan horse kalau enggak saya. Saudara, melalui mungkin situs-situs yang enggak benar gitu, dia susupin kan, menyusup. Trojan horse itu bicara penyusup. Apa yang bisa menyusup dalam hatimu? Saya enggak tahu apa yang bisa menyusup dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tapi biasanya sih, orang lain mau ngomong apa, enggak masalah. Tapi pasangan kita ngomong, itu masuk loh saudara, menyusup saudara. Menyusup. Ya. Tetapi kalau itu niatnya, apalagi memandang rendah, itu enggak baik. Tapi kalau hanya untuk mari kita perbaiki bersama-sama. Karena kita dua menjadi satu. Ya, Uria itu lebih mencintai karir. Besoknya udah dibikin mabok, nggak mau pulang juga. Saya juga bingung. Ya. Kadang-kadang baru kepikir, iya kenapa dia nggak mau pernah pulang? Siapa di sini yang nggak mau pulang? Senang di gereja. Wah nggak boleh. Kelihatannya hebat. Pak, saya lebih suka di gereja. Kamu punya keluarga nggak? Punya, pulang. Kalau perlu pulang, saya akan usir dia. Pulang. Ya. Saya bicara sama full timer, jangan setiap hari ke KOF. KOF cuma satu cukup. Saya memang suruh ke KOF, tapi jangan tiap hari ke KOF. Senin KOF-nya ini, Selasa KOF-nya ini, Rebo KOF-nya ini, persetuan doa, rumah doa. Ngapain saya bilang, kamu punya istri kan? Kamu punya suami, pulang. Saya cukup keras. Ya, tolong Bapak Ibu yang punya KOF, tanya, kalau ada full timer datang, lu udah KOF belum minggu ini? Kalau udah pulang, jangan ikut KOF gua. Jangan datang ke sini. Karena mereka punya istri, punya suami. Ya. Ya, karena mereka lebih suka di luar, lebih suka di KOF daripada di rumahnya, bahaya saudara. Kalau mau datang ajak istrinya, ajak suaminya. Saya terapkan begitu. Ya. Saya juga nggak betah lama-lama di gereja. Saya cepat mau pulang. Ya. Saya lebih banyak harus, dan di rumah juga harus banyak komunikasi. Saudara, saya itu punya turunan papa saya, diam 1000 bahasa. Ada restoran 1000 rasa, ini 1000 bahasa, saudara. Kita jarang ngomong.
Papi saya itu cuma saya lihat jempolnya aja goyang, almarhum. Jadi kalau dia ada pikiran, tidur, matanya merem, kakinya gini, berarti dia ada pikiran. Berat mungkin biayain anak gitu ya. Dia jarang ngomong, saudara. Dan itu nurun sama saya, saudara. Waduh, susah merubahnya, saudara. Susah, tapi saya harus paksa. Saya lagi belajar, nggak mudah. Ya tolong doakan saya, supaya saya lebih banyak ngomong, saudara, di rumah. Ya, jangan lebih banyak suka ngomong di mimbar, itu pelarian. Ya, saya nggak mau pelarian. Banyak pendeta pelarian, karena dia di rumah nggak dihormati lagi, dia di gereja dihormati. Jadi lebih suka khotbah. Saya baru dapat kesaksian, ada yang khotbah 1 minggu 16 kali hari Minggu. Saya bilang ngaturnya gimana? Sehari cuma 24 jam, Bapak nggak tidur ya? 16 kali, saya cuma khotbah 4 kali hari Minggu yang lalu, itu udah capek, saudara. Ya. Ini 16 kali. Terus saya tanya, Bapak nggak suka ya sama istri ya gitu di rumah? Ya, sampai saya tanya begitu. Ya, saudara. Saudara, ya apa yang saya share ini mudah-mudahan bisa jadi berkat, saudara. Ya, timernya udah habis, ya. Saya sendiri yang kasih timer, saya yang langgar. Tapi mudah-mudahan jadi berkat, saudara. Sesuatu bisa menyusup dalam hatimu. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara mau ada kehidupan? Yang mau menikah, Alvin, Jasmine mau ada kehidupan dalam rumah tanggamu? Jaga hati. Ya, bukan jaga mulut suamimu. Bukan jaga mulut istrimu, tapi jaga hati kita sendiri. Karena itu bisa masuk. Tapi mari kita jaga juga perkataan kita. Karena semua yang kita katakan itu bisa masuk, bisa menghancurkan. Karena itu mari kita jaga dengan baik. Tapi yang pasti jangan menganggap, memandang rendah. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Saya undang hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus. Saudara oke dengan firman Tuhannya? Praktekkan ya. Minta DG. Kita bangkit berdiri, saudara. Urapilah